Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Darmawan, ada Abiyu Zaula, lalu ada Andika Hanif, lalu ada Habib Maulana dan ada Bagas Ardiansah. Di sini kami akan menjelaskan perkenalan tentang materi transport layer dan struktur dan pemrograman untuk layar aplikasi. Next. Oke, yang pertama ada transport layer. Pada bab ini akan dijelaskan tentang fungsi dari dua protokol penting pada layar transport, yaitu yang pertama ada User Datagram Protocol atau yang disebut UDP, lalu yang kedua ada Transmission Control Protocol atau TCP. Next. Lalu ada port. Port di sini digunakan untuk melakukan proses komunikasi dengan proses lain pada jaringan TCP atau IP. Port menggunakan nomor 16 bit dan digunakan untuk komunikasi host to host. Tipe port ada dua macam, yaitu well known, yaitu port yang sudah dimiliki oleh server. Contohnya adalah Telnet menggunakan port 23, lalu well-known port memiliki range dari 1 hingga 1023. Port well-known ini diatur oleh Internet Access Ethernet Number Authority atau yang disebut IANA dan dapat digunakan oleh proses sistem dengan user tertentu yang mendapatkan akses. Lalu yang selanjutnya ada ephemeral, yaitu klien tidak menggunakan port well known karena untuk berkomunikasi dengan server. Mereka sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk menggunakan port mana. Ephemeral port memiliki range dari 1023 hingga 65.535. Lalu untuk satu nomor port tidak bisa digunakan oleh dua aplikasi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Lalu selanjutnya ada soket. Soket di sini merupakan bagian dari application programming interface atau yang disebut API yang digunakan untuk protokol komunikasi. Lalu terminologi yang digunakan yaitu ada soket, merupakan tipe spesial dari file handle yang dimana digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses jaringan. Lalu alamat soket adalah protokol, local address, local process, contohnya ada TCP yang angka 193.44.243 234.3 dan 12345 hingga selanjutnya. Lalu pembicaraan conversation yaitu ada link komunikasi antar dua proses. Lalu ada asosiasi yaitu kejadian komunikasi antar dua proses, protokol, local address, local process, foreign address, foreign process. Contohnya ada TCP 193.44.234.4, 15.0.193.44.234.5,21. Yaitu selanjutnya ada setengah asosiasi atau half association. Protokol yaitu ada protokol, local address, local process atau protokol, selanjutnya ada foreign address dan foreign process. Dan half association ini disebut juga transport address. Lalu selanjutnya ada user datagram protokol atau UDP. UDP merupakan standar protokol dengan STD-nya nomor 6. Lalu spesifikasi UDP dapat dilihat pada RFC 768 user datagram protokol. UDP ini pada dasarnya adalah interface untuk aplikasi IP yang dimana UDP tidak memiliki fungsi reliabilitas, data, flow control, dan error recovery untuk berkomunikasi dengan IP. Lalu UDP ini memiliki proses seperti multiplexing atau demultiplexing untuk mengirimkan datagram dari port menuju IP datagram, karena itu UDP juga disebut juga sebagai connectionless oriented protocol. Gambar ada di bawah ini. Lalu format datagram UDP, datagram memiliki 16 byte seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada source port, link, destination port, ya selanjutnya ada checksum dan menghasilkan data. Yang dimana source port yang digunakan untuk mengirimkan data, destination port yang digunakan untuk tujuan data, length panjang data paket keseluruhan, lalu checksum 16 bit komplement min 1 dari pseudo IP header yang merupakan error check dari paket data, sesuai gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya ada aplikasi yang menggunakan UDP. Aplikasi menggunakan protokol UDP antara lain yaitu ada Trivial File Transfer Protocol atau yang disebut TFTP, lalu ada Domain Name System atau yang disebut DNS, Name Server, lalu ada Remote Procedure Call atau yang disebut RPC pada Network File System atau NFS. Yang selanjutnya ada Simple Network Management Protocol atau yang disebut SNMP,
Dan selanjutnya yang terakhir adalah Lightweight Directory Access Protocol atau yang disingkat sebagai LDAP. Lalu ada selanjutnya masih ada User Datagram Protocol atau disebut UDP, salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP yang mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol jenis ini didefinisikan dalam RFC 768. Melalui UDP, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa melakukan komunikasi awal. Lalu UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis. Lalu terdapat proses checksum guna memproteksi integritas data. Terkait maksud dari pengertian UDP sama selayaknya penjelasan dari awal, bahwa UDP ini merupakan akronim dari User Data Protocol yang masih bagian dari Internet Protocol. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh eh Jahula. Selanjutnya adalah Transmission Control Protocol atau disebut juga TCP. TCP merupakan standar protokol dengan STD nomor 7. Spesifikasi TCP dapat dilihat pada RFC 793. Transmission Control Protocol atau TCP ini memberikan fasilitas untuk aplikasi dibandingkan UDP karena TCP memberikan error recovery, flow control, dan reliabilitas. TCP biasa disebut juga sebagai protokol berbasis connection oriented. Dua proses komunikasi menggunakan koneksi TCP disebut inter process communication IPC atau sebagai contoh di bawah. Proses pertama port M TCP, proses kedua port N TCP, lalu reliable TCP connection, proses 1 menghasilkan IP, proses 2 juga IP, lalu unreliable IP datagrams host A dan host B. Selanjutnya ada format segmen TCP. Memiliki source port, destination port, terus di bawahnya ada sequence number, terus ada acknowledgement number, terus data offset, reset, window checksum, urgent pointer, option, padding, sama data bytes, di mana source port 16 bit nomor port digunakan untuk menerima reply. Destination port 16 bit nomor port tujuan. Sequence number nomor awal data pada segmen. Kalau acknowledge number apabila ACK di set maka ini menjadi nomor urut data yang akan diterima. Data offset nomor di mana bagian data mulai. Kalau reserved untuk kegunaan masa depan di set 0. URG mengaktifkan titik yang darurat pada suatu segmen. ACK kolom acknowledge. PSH fungsi push. RST mereset suatu koneksi. SYN untuk mensinkronisasi nomor urutan. FIN batas akhir data. Window nomor window untuk proses windowing. Checksum nomor yang digunakan untuk mengecek validitas pengirim dan penerima. Urgent pointer menunjuk pada titik darurat pada suatu segmen. Option digunakan untuk pilihan lain data pada datagram. Padding digunakan untuk membulatkan data pada bagian option. Selanjutnya ada interface pemrograman pada aplikasi TCP. Fungsi yang digunakan pada komunikasi TCP antara lain open, membuka koneksi dengan memasukkan beberapa parameter antara lain aktif atau pasif, informasi soket tujuan, nomor port lokal, nilai timeout. Send adalah mengirimkan buffer data ke tujuan, receive menerima dan mengopi data kepada buffer milik pengguna, close itu untuk menutup koneksi, status melihat informasi, abort membatalkan semua kegiatan send atau receive. Aplikasi yang menggunakan TCP, hampir keseluruhan aplikasi jaringan menggunakan TCP.
Standar aplikasi yang menggunakan TCP antara lain Telnet. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Yang ketiga ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Yang keempat ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Struktur dan programan untuk layer aplikasi. Layer tertinggi adalah layer aplikasi. Layer ini saling berkomunikasi antara host dan merupakan interface yang tampak oleh user pada protokol TCP atau IP. Karakteristik aplikasi merupakan aplikasi yang ditulis oleh user written atau penulis ya. Aplikasi sudah merupakan standar dengan di dalamnya sudah terdapat produk TCP atau IP. Menggunakan sistem transport UDP atau TCP, menggunakan model client server. Pemrograman dengan soket API. Application pemrograman interface atau API dapat digunakan oleh user untuk dapat membuat suatu aplikasi, sedangkan fasilitas jaringannya dapat menggunakan API bagian soket. Dalam bagian ini akan dijelaskan contoh API yang digunakan untuk jaringan. Contoh kompilasi dan menjalankan program hashtag GCC strip 0 program search.c hashtag ./program. Lalu struktur dan penanganan data. Sebelum menggunakan pemrograman soket diperlukan suatu variabel struktur untuk menyimpan informasi tentang jaringan. Struktur yang diperlukan antara lain sok ADDR, kedua ada sok ADDR underscore in. Contoh penggunaannya yaitu sok ADDR stack sok ADDR unsigned sort SA underscore family titik 2 koma slash 2 kali address family koma AF underscore XXX. Lanjutnya ada char SA underscore data buka kurung 14 tutup kurung titik 2 koma slash 2 kali 14 bytes of protocol address tutup kurung kurawal titik 2 koma, di mana sa underscore family digunakan untuk penentuan jenis family yang digunakan pada bab ini menggunakan AF underscore inet. Artinya menggunakan family internet working, sedangkan untuk sa underscore data digunakan untuk informasi tujuan dan port yang digunakan. Untuk menggunakan struktur tersebut diperlukan satu lagi struktur yaitu socket underscore in, di mana arti in adalah internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas Ardiansyah. Struk sok DDR underscore in buka kurung kurawal sort int sin underscore family titik 2 koma slash underscore family unsigned sort int sin underscore port titik 2 koma slash port number struk in underscore addr sin underscore addr titik koma slash internet address unsigned char sin underscore 0 buka kurung 8 tutup kurung titik 2 koma slash same size as struk sok addr tutup titik 2 koma. Dengan struktur ini maka programmer akan dengan mudah mengontrol data. Pada bagian sin underscore 0 digunakan sebagai pelengkap di mana harus diset dengan 0. Hal tersebut dapat digunakan fungsi nameset. Perubahan variabel. Perubahan awal yang dapat digunakan adalah perubahan dari short 2 byte menjadi long 4 byte. Kemudian perubahan lainnya adalah perubahan dari host menjadi network. Sehingga masing-masing perubahan bisa disingkat menjadi satu huruf yaitu S, L, N, dan H. Fungsi yang dapat digunakan untuk perubahan tersebut antara lain Hatons, perubahan host ke network dengan sistem short. Haton L, perubahan host ke network dengan sistem long. Entoh S, perubahan network ke host dengan sistem short. Entoh L, perubahan network ke host dengan sistem long. Penanganan alamat IP. Ada beberapa cara untuk memasukkan alamat IP ke dalam suatu variabel pada pemrograman soket. Apabila kita sudah memiliki variabel struk socket underscore ina dan kita memiliki alamat 10.252.102.23, maka dengan fungsi init
address akan dapat merubah alamat IP menjadi unsigned long. Contoh penggunaan ina.sin_addr.s_addr sama dengan inet_addr buka kurung 10.252.102.23 tutup kurung titik 2 koma. Selain itu ada cara yang lainnya yaitu dengan menggunakan inet_aton #include sys/socket.h #include net inet/in.h #include arpa/inet.h int inet/aton const_char _cp _ struct in _iddr _inp. System call. System call adalah fungsi-fungsi dalam pemrograman. Fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk menjalankan dan mengakses jaringan. Socket. Penggunaan #include sys/types.h include sys/socket.h int socket int domain int type int protokol. Fungsi ini digunakan untuk inisialisasi dalam penggunaan socket, di mana domain berisikan af_inet, sedangkan type berisikan sock_stream atau sock_dgram, dan protokol berisikan angka 0. Bind. Penggunaan include sys/types.h #include sys/socket.h int bind int sock_fd struct sock_addr _my_addr int addr len. Fungsi bind digunakan untuk melakukan asosiasi terhadap alamat IP dan port. Variabel sock_fd didapat dari fungsi socket. Connect. Penggunaan #include sys/types.h include sys/socket.h int connect int sock_fd struct sock_addr _serve _addr int addr len. Fungsi connect digunakan untuk mengakses suatu remote host. Selanjutnya dibacakan oleh Habib Maulana. Listen. Penggunaan in listen buka kurung in sockfd, in backlog tutup kurung titik koma. Fungsi dari perintah listen digunakan untuk menunggu koneksi dari suatu host. Accept. Penggunaan #include sys strip socket .h in accept buka kurung in sockfd, void bintang addr, in bintang otherland buka kurung titik koma. Fungsi dari accept digunakan setelah fungsi listen, di mana soket akan meneruskan ke variabel soket yang baru setelah suatu host menghubungi. Accept akan membentuk soket baru dan bisa diproses untuk send atau receive. Send dan receive. In send buka kurung in sockfd, const void bintang msg, inland, inflex tutup kurung titik koma. In receive buka kurung in sockf, void bintang buff, inland, unsigned, inflex tutup kurung titik koma. Fungsi dari send dan receive adalah untuk pertukaran data. Fungsi send dan receive digunakan data dengan protokol berbasis connection oriented, sedangkan untuk protokol yang berbasis connectionless oriented menggunakan CentOS dan receive form. Pointer bintang MSG merupakan isi dari data yang akan dikirim. Begitu juga dengan bintang buff, merupakan pointer yang berisi data yang diterima. Variable len digunakan sebagai panjang data tersebut. CentOS dan receive form. Penggunaan in CentOS buka kurung in sockfd, const void bintang msc, inland unsigned, inflex, construct sock_addr bintang 2, in tolen tutup kurung titik koma. In receive from buka kurung in sockfd, void bintang buff, inland, unsigned, inflex, struct sock_addr bintang from, in, from len tutup kurung titik koma.
Fungsi dari CentOS dari receive from adalah untuk pertukaran data dengan protokol diagram. Fungsi tersebut hampir sama dengan fungsi send dan receive di mana terdapat variabel tambahan yaitu struk ADDR bintang to, dan into len, close dan shutdown. Penggunaan close sok AFD, in shutdown, in sok FD, in how, titik koma. Fungsi close dan shutdown digunakan untuk menutup koneksi setelah melakukan penukaran data. Shutdown digunakan apabila diinginkan suatu kondisi tertentu. Variabel tersebut ditambahkan pada variabel how. Variabel tersebut mempunyai nilai dan arti tertentu, yaitu 0 setelah ditutup hanya diperbolehkan menerima, 1 setelah ditutup hanya diperbolehkan mengirim, 2 setelah ditutup menerima dan mengirim tidak diperbolehkan, sama dengan close. Get per name, hashtag include SCS plus socket titik H in get per name in sok FD, sok ADDR bintang ADDR, in bintang otherland titik koma. Fungsi get per name digunakan untuk mengetahui informasi tentang tujuan. Next, selanjutnya diteruskan oleh Adik Hanif. Selanjutnya get hostname. Penggunaannya include unistd.h in get hostname char hostname, size underscore t size. Fungsi get hostname digunakan untuk mengetahui informasi tentang mesin jaringan kita. DNS mengirim ke whitehouse.gov. Dijawab 198.137.240.92. Include netdb.h struct hostname get host by name cons char bintang name. Struktur hostname memiliki objek dalam antara lain struct hostname char underscore name char h underscore aliases in h underscore addr type in h underscore length char h underscore addr underscore list hashtag divine h underscore addr list 0, di mana h underscore name nama resmi dari suatu host, h underscore aliases atau 0, nama alternatif dari suatu host, a underscore addr type dari alamat, contoh af underscore inet, h underscore length panjang dari data alamat IP, h underscore addr list strip 0 merupakan sekumpulan IP dengan nama tersebut. H underscore addr merupakan alamat pertama dari H underscore addr list. Skenario penggunaan pemrograman soket. Pemrograman soket menggunakan sistem client server di mana proses klien berbicara dengan proses server dan sebaliknya. Contohnya, klien dengan aplikasi telnet akan menghubungi server yang menjalankan aplikasi telnet. Next, soket dengan datagram. Program listener akan bersiap pada sebuah mesin dan akan menunggu paket yang menuju ke port 4950. Program talker akan mengirim paket menuju ke port tersebut. Blocking. Suatu aplikasi server di mana menerima paket data secara bersamaan. Untuk itu perlu dilakukan pelepasan suatu pembatas atau yang disebut non-blocking, sehingga server bisa menerima data secara bersamaan. Pada inisialisasi soket secara awal memiliki nilai awal blocking. Untuk membuat menjadi bersifat non-blocking dilakukan dengan cara memanggil fungsi fcntl. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut. Hashtag include
td.h include fcntl.h sock fd sama dengan socket af underscore inet sock underscore stream, 0 fcntl sock fd, f underscore set fl, o underscore non block. Select synchronous IO multiplexing. Dengan fungsi select, aplikasi akan dapat memilah dengan memproses data pada waktu yang bersamaan. Contoh penggunaan select yaitu hashtag include sys/time.h, include sys/types.h, dan include unistd.h. Integer in select in num fds, fd underscore set, read fds, fd underscore set, write fds, fd underscore set, accept fds, struct time file, bintang timeout. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.